Hidup tanpa rasa hanyalah rangka. Satu kalimat sederhana tapi sering kita lupakan. Hari ini kata spiritual sering diucapkan tapi jarang benar-benar dipahami. Ada yang bilang spiritual itu agama, ada yang bilang spiritual itu adalah suatu ritual-ritual tertentu. Ada juga yang bilang spiritual itu seperti meditasi, duduk diam, atau sekedar menenangkan pikiran. Tapi benarkah hanya itu? Sebenarnya spiritual itu lebih dalam daripada sekadar ibadah atau hanya ritual. Spiritual adalah jalan rasa, jalan pulang ke dalam diri sendiri sambil tetap terhubung dengan sumber segala. Kenapa kita perlu bicara spiritual? Karena banyak orang salah akan pemahaman spiritual. Karena banyak orang juga yang terlihat seolah-olah dia sudah berspiritual, tapi hatinya kosong. Hidupnya penuh suara bising, tapi ruang hatinya sepi. Di episode perdana ini, kita akan membongkar apa makna spiritual dari 4 perspektif, yaitu kacamata dogma, ilmiah, umum, dan falsafah. Supaya kita bukan hanya tahu, tapi merasakan. Selamat datang di Spirit to Mind Podcast. Mari kita mulai. Kalau kita tarik ke akar katanya, spiritualitas berasal dari kata spiritus, yaitu dari bahasa Latin yang berarti napas atau roh atau jiwa, bagian terdalam yang memberi hidup dan menghubungkan kita dengan sumber kehidupan. Para filsuf sejak dulu sudah membahasnya. Contoh, Plato melihat jiwa sebagai bagian abadi yang menjadi kunci kebijaksanaan sejati. Dan dari Plotinus menekankan bahwa jiwa berasal dari satu sumber dan manusia pada dasarnya sedang berjalan pulang ke asalnya. Ibnu Arabi mengajarkan tentang rasa kesatuan, segalanya terhubung dengan Tuhan. Lalu filsuf Al-Ghazali menekankan pentingnya hati yang bersih. Lalu ada Ken Wilber menempatkan spiritualitas sebagai kesadaran integral, memadukan sains, budaya, pikiran, dan batin. Nah, lalu apa? Dari sudut pandang dogma, setiap agama punya jalurnya sendiri. Contoh dalam Islam, spiritualitas diwujudkan dalam bentuk tauhid dengan ritual sholat, zikir, dan pembersihan hati atau taqiyatun nafs. Nah, dalam Kristen pun ada. Spiritualitas adalah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan iman. Dalam Hindu jelas. Dalam Hindu, spiritualitas berarti menyadari bahwa Atman dan Brahman itu satu. Atau Atman itu artinya jiwa dan Brahman itu adalah roh agung. Lalu ada di ajaran Buddha. Spiritualitas menurut ajaran Buddha adalah jalan batin menuju pencerahan. Nah, dalam budaya Nusantara, contohnya di budaya Sunda, karena saya dari orang Sunda, ada suatu pepatah sepuh atau pepatah orang tua terdahulu yang menyebutkan eling kadiri, eling ka Gusti. Artinya apa? Eling kepada diri itu, eling itu adalah sadar kepada diri dan sadar kepada Gusti atau Sang Pencipta. Kalau kita rangkum, spiritualitas adalah kesadaran yang menghubungkan apa? Menghubungkan kita dengan diri sendiri supaya kita sadar pikiran, perasaan, dan tindakan. Menghubungkan kita dengan Sang Pencipta supaya hidup punya arah, dan menghubungkan kita dengan sekitar supaya hidup kita membumi, saling menyambung dengan alam dan sesama. Nah, dalam ilmu budaya Sunda ada yang namanya tata salira, tata nagara, tata
tata buana, dan tata surya. Nah itulah kolerasinya apa? Kita kupas satu-satu. Tata salira yang berarti kita menata diri sendiri. Tata negara, kita menata antara kita dengan sesama. Tata buana, kita menata antara hubungan kita dengan sesama dan juga makhluk di sekitar kita. Tata surya menghubungkan kita dengan alam semesta. Spiritualitas bukan sekedar ritual, bukan pula soal dogma semata. Ia adalah latihan sadar, latihan kembali hadir, karena pada dasarnya setiap manusia sedang berjalan pulang ke asalnya, pulang ke dalam diri, atau pulang ke Tuhan. Jadi di Spirit to Mind Podcast kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya tetap sadar, tetap terhubung, dan tetap pulang. Meski rutinitas berat, meski pikiran kadang berlarian kemana-mana, kita akan tetap terhubung. Semoga obrolan ini bisa jadi fondasi awal perjalanan spiritual kita bersama.